Alhamdulillah 20 menit sudah berlalu. Sudahkah semuanya membaca materi yang ada di buku paket? Mudah-mudahan sudah semuanya ya. Yang belum silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, agar ketika ibu menjelaskan, akhi dan ukhti sudah mendapat gambaran. Nah teman-teman, sekarang ibu mau tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Apakah kalian pernah berdoa? Ayo cung yang suka berdoa. Alhamdulillah ya. Ibu yakin semuanya pada suka berdoa. Kapan saja sih waktu berdoa itu? Apakah hanya ketika sehabis sholat? Tidak ya. Berdoa itu boleh setiap menit, setiap detik. Tidak hanya ketika kita selesai sholat saja. Kemudian, kenapa kita harus berdoa, Bu? Karena doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar bisa selamat dari hal yang tidak ia sukai dan sebab utama meraih hal yang diinginkan. Teman-teman di sini pasti pada punya cita-cita kan? Ada yang ingin jadi dokter. Terus apa lagi? Ada yang ingin jadi guru. Ada yang ingin jadi pilot. Pengusaha bahkan. Ada juga yang ingin jadi petani katanya. Ada juga yang ingin jadi masinis. Wih, keren. Ada juga yang ingin jadi apa lagi? Dan banyak lagi ya. Nah, bagaimana lantas caranya untuk mencapai cita-cita tersebut? Tentunya kita harus berusaha dengan cara, diantaranya dengan cara belajar yang rajin. Meskipun pada saat ini belajarnya itu hanya di rumah. Ya, kalian harus tetap giat. Harus tetap punya semangat yang berkobar. Jangan sampai malas-malasan. Nah, kemudian selain berusaha dengan belajar, Ahi juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk mencapai cita-cita yang Ahi dan Ukhti inginkan. Kemudian, setelah kita belajar dan berusaha serta berdoa, maka terakhir kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Jika Allah tidak mengabulkan, bukan berarti Allah jahat atau Allah tega. Namun Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Karena yang baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah. Contohnya seperti ini. Misalkan Ahi Radit nih. Ahi Radit ini ingin jalan-jalan ke Bandung karena dia tahu dari mama dan ayahnya kalau di Bandung itu keren banget tempat-tempatnya. Pokoknya aku ingin kesini, kata Ahi Radit. Wih, pasti di sana tuh nanti aku bakalan senang-senang. Ini ceritanya sebelum COVID-19 mewabah ya. Kemudian di tengah jalan, ban mobil yang dikendarai ayah Radit tiba-tiba bocor. Nah, dikarenakan ke tempat bengkelnya jauh, akhirnya ayahnya Radit berinisiatif menyuruh Radit dan mamahnya untuk pulang. Karena dikhawatirkan menunggu lama. Kemudian ayah Radit memesankan mobil untuk Radit dan mamahnya. Setelah itu kemudian ayahnya mengurus mobilnya ya. Kemudian menelpon mobil derek untuk menderek mobil ayahnya Radit itu ke bengkel. Setelah Radit dan mamahnya sampai di rumah, Mama Radit nyalain TV ya. Kebetulan di televisi itu sedang ada acara berita.
Di berita tersebut diberitakan bahwa di Bandung terjadi gempa bumi 5 menit yang lalu, dan itu katanya akan ada gempa susulan. Coba bayangkan. Kalau seandainya Akhir Radit jadi ke Bandung, bisa saja Akhir Radit dan keluarga merasakan gempa bumi tersebut. Bisa saja celaka gara-gara itu. Tapi Allah masih sayang sama Radit dan keluarga. Jadi Allah tidak mengizinkan Akhir Radit ke Bandung lewat perantara ban mobil ayah Radit yang bocor, ya. Bukan berarti itu tuh suatu kesialan, tapi Allah tahu. Allah ingin Akhir Radit dan keluarga selamat, ya. Nah, seperti itu contohnya. Allah mempunyai sifat as-sami' yang artinya maha mendengar. Allah itu senantiasa mendengarkan hambanya yang berdoa kepadanya. Nah, selain as-sami', ibu juga akan membahas sifat Allah yang lainnya, yaitu al-wahhab dan al-alim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab. Nah, akhir semua, siapa di sini yang sudah hafal Asmaul Husna? Apa sih Asmaul Husna itu? Ada yang tahu? Asmaul Husna itu terdiri atas 2 kata, yaitu kata asma atau ismun yang artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik atau yang agung. Di sini ada yang namanya husna, berarti artinya baik, ya. Anaknya harus baik, sifatnya, budi pekertinya, tingkah lakunya, pokoknya harus sesuai dengan namanya, ya. Makna Asmaul Husna atau nama-nama yang agung itu berjumlah 99 dan menjadi pedoman setiap orang beriman dalam mengemban tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, maka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 180. Ya. Di sini jadi kalian itu seharusnya sebelum berdoa itu harus mengucapkan istighfar terlebih dahulu, memohon ampun, ya, supaya dosa-dosa kita digugurkan. Kemudian setelah beristighfar apa? Memuji Allah dengan cara membaca hamdalah, ya, alhamdulillah. Kemudian apalagi? Dibarengi dengan Asmaul Husna. Baca dulu Asmaul Husnanya, boleh semuanya, boleh satu nama Allah yang baik itu, misalkan Ar-Rahman ya Rahman, mudahkanlah aku dalam segala urusan, misalnya seperti itu juga bisa. Boleh juga
ke-99-nya dibaca semua itu lebih bagus ya. Jika kita mengetahui keagungan dan kemuliaan Asmaul Husna, maka kita akan menemukan keteguhan iman dan kualitas ketakwaan. Siapa di sini yang ingin seperti itu? Tentu semuanya mau ya. Ibu juga mau. Di antara nama-nama indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan kepada hambanya, nama-nama terbaik, nama yang enak didengar dalam telinga, dan nama yang menenangkan hati ketika hati kita dalam keadaan gelisah. Jadi ketika kalian gelisah, ketika kita gelisah, baca Asmaul Husna ini ya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melekat dalam kalbu atau dalam hati kita jika kita semua tulus membacanya. Dan nama yang tiada duanya dibandingkan dengan nama-nama seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Dicoba deh sama teman-teman jika kalian merasa gelisah, bingung. Coba ucapkan, baca Asmaul Husna. Insya Allah hati akan menjadi tentram ya. Di antara ke-99 nama-nama Allah yang indah itu, Ibu akan menguraikan sedikit tentang arti dari nama Allah yang indah, yaitu Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab artinya? Ya, Al-Wahhab itu adalah Maha Pemberi. Maha Pemberi di sini maksudnya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kaya. Jika kita meminta kepada Allah tentang kenikmatan dunia, pasti kita akan diberinya. Jika kita minta rezeki pada Allah, maka Allah akan memberinya. Bahkan orang yang tidak mau menyembah Allah pun masih Allah tetap berikan rezeki kepada orang tersebut. Namun akan tetapi orang yang mengingkarinya akan mendapat siksa yang amat pedih di hari pembalasan. Kemudian bagaimana untuk orang yang beriman? Jika kita diberi rezeki oleh Allah dan kita bersyukur, maka rezeki itu akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bertakwa kepada Allah, ia akan diberikan jalan keluar dan mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah itu Maha Pemberi rezeki dari langit maupun dari bumi. Kemudian arti Asmaul Husna Al-Alim. Di sini ada yang tahu arti dari Al-Alim? Ya, Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Al-Alim berarti Allah sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Ilmu itu ibarat cahaya. Tanpa ilmu, kita itu bodoh, gelap, tidak ada penerangan, tidak ada cahaya. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menikmati kehidupan di dunia dengan sempurna. Ya, sebab tadi ilmu itu merupakan cahaya bagi kita sebagai seorang mukmin. Misalkan kita ingin menjadi guru, harus memiliki ilmu sehingga kita mengetahui tentang ilmu menjadi seorang guru. Begitupun ilmu-ilmu yang lainnya. Itu dinamakan ilmu duniawi. Lalu ilmu yang berhubungan dengan kepentingan akhirat pun kita wajib memiliki ilmunya agar kita mengetahui tentang ilmu akhirat.
kita mengerjakan sholat haruslah mengetahui ilmunya tentang sholat. Jika kita ingin haji, harus juga menguasai ilmu bagaimana tata cara berhaji. Begitupun seterusnya, dalam mengerjakan ibadah-ibadah lainnya harus menggunakan ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu pengetahuan bagaikan tubuh tanpa nyawa. Kebayang tidak, tubuh tanpa nyawa berarti mati. Tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak mengerti tentang arti dan tidak memberi manfaat bagi sekelilingnya, apalagi bagi dirinya sendiri. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, haruslah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, harus juga dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, atau kebahagiaan dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Jadi semuanya harus pakai ilmu. Lagi yang akan Ibu bahas, nama Allah yang indah itu adalah As-Sami'. Apa arti As-Sami'? Iya, As-Sami' artinya Maha mendengar. Allah mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan, berbisik-bisik, bahkan suara yang masih dalam hati kecil pun Allah mendengarnya. Meskipun seluruh makhluk tidak mampu mendengarnya. Nah, itulah Allah, Zat yang Maha mendengar ucapan yang lahir maupun yang batin. Nah, hati-hati ya. Makanya ketika kita mengucapkan sesuatu yang jelek, harus ingat-ingat dulu. Ada Allah. Ada Allah yang Maha mendengar. Akhirnya kita tidak jadi mengucapkan hal yang tidak baiknya, ya. Kalau orang yang ingat Allah seperti itu. Kalau orang yang ingat bahwa Allah itu Maha mendengar, tidak akan berbuat maksiat, tidak akan membicarakan orang, ya. Tidak akan menggibah, tidak akan suudzon. Bicaranya yang baik-baik saja, ya. Yang keluar dari lisan kita tuh mudah-mudahan yang baik-baiknya saja. Ucapan yang Allah sangat senang. Seperti apa? Seperti Alhamdulillah, Subhanallah. Kita kan sering membacanya ya. Cuman mungkin hanya pas setelah selesai sholat saja. Coba sekarang dibiasakan membacanya setiap saat, setiap waktu. Oh, Allah tuh pasti senang sekali. Allah tuh pasti meridhoi kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba itu yang keluar. Pahala mengalir tiap detik, tiap menit tuh. Ya, meskipun kita sedang belajar, tapi dalam hati, misalkan dalam hati juga tidak apa-apa. Subhanallah, apalagi mulutnya berucap tuh. Masya Allah, pahala terus itu. Jadi jangan membicarakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain saja yang keluar dari lisan itu. Baik-baik ya. Bahkan di dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ni'ma ya'idhukum bih, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ahi ukhti, alhamdulillah, itu saja yang hari ini dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ahi ukhti semua dapat memahaminya. Kalaupun belum memahami, silahkan tanyakan kepada guru kelas masing-masing.
atau bertanya kepada ibu juga tidak apa-apa. Untuk penilaian silahkan diisi di halaman 38 sampai 39. Itu ada bagian A saja ya. Bagian A-nya saja cukup 1 sampai 10. Silahkan dikirim nanti setelah selesai ke guru kelas masing-masing. Kemudian untuk keterampilannya, penilaian keterampilan, ibu minta akhi ukhti semua untuk menyetorkan hafalan Asmaul Husna semampunya saja ke guru kelas masing-masing dalam bentuk video. Tidak boleh mencontek, sehafalnya saja. Insya Allah usaha akhi ukhti ibu hargai ya, lebih baik semampunya daripada mencontek. Tapi ibu percaya ya, di sini akhi ukhtinya pada jujur semuanya ya, dan pada pintar-pintar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.